Hello my old friend, meet me again, Hender Asem. Nice and edit channel tentunya. How are you today? Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kemudahan semudah-mudahnya dalam menggapai cita-cita. Dukung terus channel aku agar maju dan berkembang dengan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga mendapat berkah dari share, dan share. Buat kalian yang subscribe channel aku, semoga diberi kemudahan semudah-mudahnya pada saat ujian nanti, mendapatkan soal yang sesuai kemampuan kalian sehingga bisa lulus ujian. Amin amin ya robbal alamin. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Salam nomor 1. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak itu tidak mau makan. Kondisi ini disebut dengan extension atau penghilangan yang dikenal dalam teori. Jawabannya yaitu A. Classical conditioning dari Pavlov. Teori classical conditioning dari Pavlov. Dalam teori classical conditioning ada 3 parameter. Salah satu parameter yang ada dalam teori extension atau penghilangan yaitu artinya apabila penguatan dihentikan maka respon akan menurun atau menghilang. Dalam beberapa teori belajar yaitu teori belajar connectionism, teori belajar behaviorism, dan teori belajar operant conditioning tidak dikenal istilah extension atau penghilangan. Pada dasarnya, teori behavioristik sangat menekankan pada jawabannya yaitu B. Perkembangan siswa. Teori behavioristik menekankan pada perkembangan siswa karena dalam teori behavioristik lebih mementingkan pada perubahan perilaku siswa. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara bertahap. Soal nomor 4. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini merupakan tujuan dari yaitu B. Konektif. Dalam teori konektif merupakan suatu teori yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini disebabkan karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Soal nomor 5, teori belajar konektif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini, artinya adalah yaitu C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Menurut teori belajar Brander, dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali itu berarti yang bukan, yang salah, A itu benar, B itu benar, D itu benar, C itu benar. Kita bahas satu persatu. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Kemudian B, memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawaban. Kemudian yang D, memotivasi siswa untuk menyampaikan argumennya. Kemudian E, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Itu benar. Yang C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Itu salah ya. Oke, soal nomor berikutnya. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimiliki. Cara belajar seperti ini disebut dengan yaitu D. Belajar menghafal. Ini nggak perlu dijelasin ini. Pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan 1 dari 9 tahap pengolahan proses kognitif atau yang disebut dengan fase-fase belajar? Jawabannya yaitu A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman
satu drama sosial kepada siswa? Jawabannya yaitu A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman atau drama sosial kepada siswa. Pernyataan yang menunjukkan 1 dari 9 tahap proses kognitif atau yang disebut dengan fase-fase belajar adalah sebelum proses pembelajaran berlangsung diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Langkah ini adalah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Soal nomor 9, kecerdasan majemuk atau multiple inteligensi merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk, yaitu jawabannya yaitu B, memecahkan masalah. Kecerdasan majemuk atau multiple inteligensi merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuannya itu maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Jadi, kecerdasan majemuk merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. Soal nomor berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah jawabannya yaitu C, mudah berkonsentrasi. A itu benar, mampu bermain dalam kelompok benar, mampu menjadi pemimpin benar, peka terhadap lingkungan belajar benar, peka terhadap teman juga benar. Jadi, mudah berkonsentrasi tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Pendidikan memiliki sifat, salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat, yaitu jawabannya A. Pendidikan memiliki beberapa sifat, yaitu sifat humanisasi. Jadi gini, kalau kamu ingin jadi guru ya harus sekolah guru, peribahasanya seperti itu ya. Bahasa sederhananya, kalau kamu ingin jadi dokter ya harus kuliah dokter. Nah, bahasa sederhananya seperti itu. Tapi banyak kok orang yang pendidikannya biasa-biasa saja, hanya SMA saja, SMP saja itu lebih sukses dari yang PNS itu juga banyak. Ya, semuanya tergantung dari nasib masing-masing. Yang jelas kita percaya aja, kita selalu berusaha menjadi yang terbaik di antara yang baik. Tentunya seperti itu. Oke, sekian dari Nice and Edgy Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian mendapatkan berkah dari berbagi. Semoga dengan kalian berbagi, banyak yang kalian mudahkan, sehingga Allah memudahkan cita-cita kalian untuk terkabul. Oke, semoga kalian sukses semuanya yang nonton video ini. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you. Thanks so much for watching.